Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anggia Munoro dengan NIM C1C0181143. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keberlakuan pada audit internal. Rumusan masalah. 1. Bagaimana memotivasi pihak yang diaudit? Jelaskan hubungan dengan gaya manajemen. Jelaskan perubahan manajemen. 4. Jelaskan pengelolaan konflik. 5. Apa masalah-masalah hubungan? 6. Jelaskan karakteristik umum individu. 7. Jelaskan kesadaran pada diri sendiri. 8. Jelaskan komunikasi secara efektif. 9. Bagaimana pelaksanaan audit partisipasif. Dan terakhir, jelaskan pengguna pengetahuan keberlakuan audit. Memotivasi pihak yang diaudit. Sebagaimana diketahui, motivasi merupakan alat bantu keperilakuan terbesar bagi audit internal. Dua dari kebutuhan pokok Maslow adalah kebutuhan untuk menjadi bagian audit internal organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal sehingga dapat melayani auditor internal dengan baik. 1. Kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. 2. Menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa dihormati ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah dalam hal membantu dalam mengidentifikasi kinerja serta mengembangkan tindakan-tindakan membantu dalam mengidentifikasi kinerja dan mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Selanjutnya, hubungan dengan gaya manajemen. Yang pertama itu gaya mengarahkan. Gaya mengarahkan ini berarti pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan dari dekat. Kedua, gaya melatih. Gaya melatih berarti pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan mengawasi penyelesaian tugas dari dekat, tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. 3. Gaya mendukung. Gaya mendukung berarti pemimpin memudahkan dan mendukung upaya bawahan untuk penyelesaian tugas serta berbagi tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dengan bawahan. Keempat itu gaya mendelegasikan. Gaya ini berarti pemimpin tanggung jawab itu pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan secara relatif utuh. Selanjutnya, perubahan manajemen. Terdapat 3 hal yang mungkin merupakan faktor terpenting yang menimbulkan keengganan untuk melakukan perubahan. 1. Ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui. 2. Aspek birokrasi dari kenyataan perubahan. 3. Aspek ego. Selanjutnya, pengelolaan konflik. Konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Ini menurut Chamber tahun 1987. Konflik dapat terjadi dalam hal satu lingkup seperti terhadap manajemen, tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal, tanggung jawab seperti layanan manajemen, dan nilai dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Selanjutnya, masalah-masalah hubungan. Menurut Brainwright tahun 1982, ini mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang yang lebih baik. Orang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut antara lain: 1. Terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. 2. Keberagaman perasaan dan emosi. 3. Keberagaman persepsi. 4. Ukuran kelompok pihak yang diaudit. 5. Pengaruh dari berbagai situasi operasi sebagai suatu variasi akhir. Selanjutnya, karakteristik umum individu. Brink dan Witt tahun 1982 juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Auditor seharusnya mempertimbangkan hal tersebut karena hal itu berpengaruh terhadap kepribadian, sikap, dan aktivitas. Pengetahuan dan pertimbangan atas perbedaan ini dapat membantu sikap dan aktivitas untuk memastikan hubungan yang lebih harmonis. Selanjutnya itu kesadaran pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana banyak hubungan interpersonal, hal terpenting adalah untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Menurut Rothschild tahun 1988. Elemen-elemen utama tersebut antara lain: 1. Adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam hal hubungan secara fisik
mental, emosional, dan karakteristik pribadi. 2. Rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. 3. Kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang. 4. Suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain. 5. Suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. 6. Suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Selanjutnya, komunikasi efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan komunikasi efektif yaitu: 1. Jangan bicara atau menulis dalam bentuk langsung, sebab auditor bukanlah bagian dari langsung manajemen. 2. Jangan menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan kerja dari pihak yang diaudit. 3. Jangan menjadikan pihak yang diaudit sebagai pokok bahasan, baik secara verbal atau tertulis. 4. Pertimbangkan sifat ego pihak yang diaudit ketika memberi saran. 5. Menjaga laporan dan memberikan keadilan. 6. Jangan berargumen mengenai moralitas. 7. Jangan mengaitkan dengan kondisi lingkungan. 8. Sepanjang proses penyusunan laporan mengizinkan pihak yang diaudit untuk mengungkapkan pendapatnya. 9. Sopan dengan seluruh karyawan pihak yang diaudit. 10. Melakukan pertemuan dan wawancara di kantor pihak yang diaudit. Dan terakhir, mempertimbangkan kemungkinan tekanan yang muncul dalam pihak yang diaudit. Selanjutnya, pengguna pengetahuan keperlakuan dalam audit. Suatu tulisan mengenai audit internal ini menyatakan bahwa auditor internal itu berada lebih baik dibandingkan auditor eksternal untuk menilai faktor risiko menurut Grant Chaldron pada tahun 1996. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu, dalam audit tidak hanya membicarakan teknik audit, tetapi juga bagaimana auditor mengambil kebijakan untuk menentukan suatu fakta. Untuk itu, sikap, persepsi, dan perilaku menjadi acuan dalam pembahasan mengenai pertimbangan seorang auditor, baik itu auditor internal ataupun auditor eksternal. Terdapat 4 gaya manajemen secara umum, yaitu gaya mengarahkan, melatih, mendukung, dan terakhir gaya mendelegasikan. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.